Halo guys, selamat datang di Fik TV. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan juga trik mengenai dunia kerja dan juga bisnis kalian. Kalau gitu, langsung aja kita mulai video kali ini guys. Let's go! Ya guys, sebelumnya saya ingin menyampaikan siapakah saya ini. Jadi saya sudah pernah mengalami berbagai banyak hal. Mulai dari pelamar yang sering gagal, pekerja kantoran, mulai dari yang posisi paling bawah, menengah, hingga atas. Dan dalam pengalaman saya bekerja, saya sudah banyak mewawancarai, menginterview para pegawai-pegawai calon-calon pekerja yang masuk dalam perusahaan kita saat itu. Dan saat itu saya juga punya banyak belajar dan juga banyak tahu guys mengenai trik-trik interview, trik-trik bekerja yang baik dan juga benar. Nah, di sini saya sudah melalui itu semua dan juga saya posisinya saat ini sudah menjadi wira swasta. Jadi, kenapa saya ingin menginformasikan hal-hal seperti ini kepada kalian guys? Supaya kalian tidak mengalami kesalahan atau kegagalan yang sama seperti saya dan juga para pegawai-pegawai yang lain guys. Dimana dengan informasi-informasi ini kalian bisa melangkah maju mencapai target kalian dengan lebih cepat dan juga tepat guys. Seperti itu maksud kita. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke video ini guys. Let's go. Ya guys, inilah 8 rahasia supaya kalian bisa diterima di perusahaan-perusahaan impian kalian guys. Kok bisa? Gimana caranya? Langsung aja tonton video ini guys. Let's go. Nomor 1, carilah perusahaan-perusahaan yang baik guys. Yang baik yang dimaksudkan seperti apa? Ya, mudahnya begini. Cari yang bukan menawarkan sesuatu yang muluk-muluk, gaji yang besar, fasilitas yang hebat, ataupun syarat-syarat yang mudah guys. Akan lebih baik lagi apabila perusahaan-perusahaan ini direkomendasikan oleh teman atau saudara-saudara kalian. Itu akan lebih terjamin, karena mereka lebih mudah dipercaya oleh kita. Jangan tergiur oleh perusahaan-perusahaan yang kelihatan baik, kelihatan hebat, kelihatan besar. It's too good to be true guys. Hindari juga perusahaan-perusahaan yang menarik uang pada saat kalian melamar atau pada saat masuk dengan alasan-alasan aneh-aneh seperti training, seperti uang muka, uang jaminan, ataupun apapun lah guys, uang perjalanan biasanya. Jangan dipercaya guys, karena biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu adalah penipuan guys. Hati-hati juga dengan perusahaan yang kelihatannya besar dan legit, tapi ternyata dia seperti MLM guys. Ya, say no to that. Oke? Yang kedua, buat CV yang menarik guys. Jujur juga kreatif. Buat layout seperti web, seperti halaman web di internet, atau seperti buat halaman seperti medsos ataupun majalah guys. Buat layout-layout seperti itu. Karena layout-layout seperti itu terlihat sangat familiar oleh mereka daripada layout-layout standar yang kalian ketik seperti di Microsoft Word ataukah di aplikasi-aplikasi lain yang hanya hitam putih dan sangat membosankan guys. Buat layout seperti artikel-artikel yang sudah familiar seperti yang mereka baca, di mana hal tersebut akan terlihat eye-catching untuk mereka. Berbeda dengan pelamar-pelamar lainnya. Suatu yang berbeda itu akan mudah diingat oleh mereka. Dan itu akan memberikan suatu kesempatan lebih untuk kalian bergabung di perusahaan-perusahaan mereka. Terlihat lebih kreatif, terlihat lebih menjanjikan pastinya. Setuju? Usahakan juga supaya kita bisa memberikan nama perusahaan pada CV kita. Itu akan lebih baik sebagai pendekatan yang juga lebih besar untuk mereka. 3. Pas foto, buatlah yang menarik, terang dan juga tajam hasilnya. Usahakan fotonya juga se-update mungkin, supaya mereka sangat mudah mengenali kita. Banyak pengalaman saya mengenai pas foto ini guys. Banyak sekali pas foto yang sudah outdated, yang sudah ketinggalan sekali. Bukan masalah hasilnya, tapi masalahnya adalah foto yang terlalu ketinggalan. Bayangkan saja, pada saat dia melamar ke tempat saya, itu fotonya terlihat seperti umur 20-an guys. Atau bisa-bisa sebelum umur 20. Tapi anehnya, yang datang itu sudah seperti ibu-ibu guys. Seperti 30 atau hampir 40 tahun. Saya jadi bingung, loh orang ini siapa? Saya pikir salah orang guys. Atau fotonya itu pakai punya anaknya atau punya saudaranya. Ternyata bukan. Ternyata foto itu fotonya dia. Tapi waktu di umur 20 tahun dan dicetak lagi. Nggak make sense kan?
Jadi yang melamar di perusahaan saya ini, ibu ini, atau ibu ini di masa mudanya melamar ke perusahaan saya. Saya jadi bingung. Jadi hindarilah hal-hal seperti itu guys. Karena sangat membuat bingung perusahaan-perusahaan yang kalian lamar. Otomatis dia tidak mengenali kalian. Otomatis kalian kemungkinan akan gagal. Seperti kasus ibu itu guys. Yang keempat, lengkapilah CV kalian yang diberikan pada perusahaan-perusahaan itu selengkap mungkin, seupdate mungkin. Dengan lebih lengkap, perusahaan-perusahaan itu pasti akan mengutamakan CV-CV kita dibanding CV-CV yang lain. Di mana mungkin CV-CV yang lain kurang lengkap atau tidak selengkap kalian. Nah, di mana CV yang lengkap yang sesuai dengan syarat yang mereka utarakan, di mana pastinya CV kita itu mudah sekali untuk diproses guys. Dan kemungkinan besar CV yang sudah baik dan sudah diproses akan menghasilkan sebuah undangan wawancara pada kalian-kalian itu guys. Yang kelima, kemas dalam amplop atau map yang baik guys. Saya nggak minta yang bagus ataupun mahal, tapi yang baik, yang sesuai standar guys. Pastikan amplop atau map kalian itu benar-benar baik kondisinya, tidak bekas, tidak robek, atau sudah ada coret-coretannya. Saya pernah mengalami beberapa hal. Beberapa pelamar-pelamar itu menggunakan map-map bekas ataupun sudah ada tulisan-tulisannya yang dicoret atau di-tip X sama mereka. Di sana saya sangat menyayangkan. Bukannya saya menolak, jelas tidak. Saya lihat juga dalamnya. Tapi hal tersebut masuk nomor 2 guys. Dimana yang pertama adalah kondisi-kondisi yang baik guys. Karena yang kedua itu kita masih bingung. Apakah ini pelamar-pelamar kita ataukah bukan? Saya masih tidak jelas. Karena itu saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya utamakan yang jelas-jelas terlebih dahulu. Otomatis amplop atau map yang lebih baik akan lebih diutamakan. Saya nggak tahu kalau perusahaan-perusahaan lain. Tapi anggap saja seperti itu guys. Jangan buat resiko yang lebih tinggi. Anggap aja kita investasi. Kemasan yang lebih baik dari depan akan lebih dihargai guys. Anggap aja seperti pakaian kita. Pakaian kita ingin bergaya sebaik mungkin, serapi mungkin, sebersih mungkin. Nah, amplop dan map untuk CV itu juga seperti itu. Buatlah semenarik mungkin guys. Jangan sampai mereka tidak tertarik terlebih dahulu. Oke? 6. Beri alamat yang teliti, yang jelas guys. Sebisa mungkin juga kepada siapa itu harus jelas. Juga kemungkinan ada syarat yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan yang kalian lamar. Contohnya memberikan kode jabatan. Misal aja graphic design, kita harus kasih gambar G dan D di sebelah kanan, pojok kanan. Kita harus lakukan itu, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa, otomatis itu akan masuk ke batch kedua, yaitu ya seperti waiting list lah. Karena mereka nggak paham, karena itu yang pertama ini pastinya akan diproses terlebih dahulu guys. Buat supaya perusahaan-perusahaan itu tidak bertanya-tanya pada CV kita. Dengan tidak bertanya-tanya dan sudah jelas, mereka akan lebih cepat memprosesnya guys. Dan kemungkinan besar kita akan dipanggil untuk wawancara ke depannya. Juga alangkah baiknya kalau misal di perusahaan yang kalian lamar, ternyata ada kerabat kita yang juga bekerja di tempat tersebut. Kita bisa titipkan CV itu dan ke tempat tujuan di divisi yang membutuhkan kita ini guys. Otomatis kemungkinan besar diterima akan jauh lebih besar. Mungkin bisa jadi langsung kalian diundang wawancara, atau mungkin bisa jadi kita langsung berhasil diterima guys, kalau CV kita itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, kalian bisa coba hal tersebut guys. 7. Jangan asal lamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang tidak jelas guys. Lebih baik kita fokus pada beberapa perusahaan aja yang kemungkinan besar cocok untuk kita dan kita juga cocok untuk mereka. Jangan gambling guys, jangan asal tebar CV guys. Pertama, CV kalian itu juga berisi data-data pribadi, di mana data-data pribadi itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif atau berbuat kejahatan. Jangan asal tebar CV kalian guys. Ada KTP di sana, ada alamat kalian, ada nama jelas kalian, mungkin kakak juga kalian sertakan. Kalau misal itu jatuh di tangan-tangan yang tidak baik, otomatis kita yang rugi, iya enggak? Kita bisa fokus pada perusahaan-perusahaan yang terlihat baik guys. Gimana caranya terlihat baik? Kalian bisa coba cari-cari informasi dari teman-teman, dari saudara kalian, atau juga bisa googling guys. Kadang di googling itu juga sangat berfungsi guys.
ada banyak keluhan-keluhan orang atau apapun yang menyangkut nama perusahaan itu akan tersaring juga pada kata pencarian kalian. Dan otomatis kalian bisa tahu terlebih dahulu. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini juga guys. Yang ternyata ujung-ujungnya dia penipuan guys. Nah, untung aja waktu itu saya masih awal-awal dan masih hijau. Saya nggak paham guys. Untung aja waktu itu saya berkepala dingin dan lebih sabar. Meskipun saya waktu itu membutuhkan pekerjaan, waktu saya cari-cari lagi, ternyata kok meragukan. Meskipun saya waktu itu belum yakin, saya tanyakan dulu kepada saudara-saudara saya yang mungkin lebih paham. Dan menurut mereka itu sangat aneh, something fishy. So, tolak aja kalau hal-hal seperti itu terjadi pada kalian. Mending kalian jangan lamar lah untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Karena itu akan merugikan kita. Dan kita akan merasa tertipu guys. Kedelapan, jangan melamar banyak posisi pada satu perusahaan. Contoh, satu perusahaan. Ambil aja lah, misal seperti perusahaan rokok atau perusahaan sepatu yang banyak menawarkan lowongan guys. Seperti misal graphic design, marketing, supervisor, production. Nah kebetulan mungkin kita bisa dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi bukan berarti bidang kita jelas pada posisi-posisi itu. Nah gimana? Mungkin aja kalian sangat membutuhkan pekerjaan dan kalian melamar banyak sekali posisi pada satu perusahaan yang sama. Di sana perusahaan-perusahaan itu tidak merasa senang dengan lamaran-lamaran kalian karena menurut mereka orang ini kurang jelas. Melamar bagian seperti apa? Kalian itu punya skill apa? Kok kalian melamar banyak sekali bidang dalam satu perusahaan? Perusahaan-perusahaan ini akan mencatat nama kalian dan dimasukkan ke database. Apabila perusahaan-perusahaan ini mungkin ada menawarkan lowongan lagi dan kita melamar, meskipun hanya satu lamaran kita, otomatis akan tersaring di database terlebih dahulu. Dan nama kita yang sudah dulu pernah mengirim banyak sekali lowongan, otomatis akan masuk batch kedua guys. Nah di sini itu sangat merugikan kita. Lebih baik kita fokus satu atau dua lowongan pada perusahaan yang sama dan jangan pada waktu yang bersamaan guys. Beda-beda. Di sini terlihat kita jauh lebih profesional guys. Misal aja dia membuka lowongan graphic design, misal aja nih ya. Dan kita seorang graphic design, kita melawar satu kali. Terus pada saat itu kita ditolak. Misal aja bulan depan ada lowongan graphic design lagi dan kita melamar lagi ke graphic design. Itu jauh lebih baik guys daripada ada beberapa posisi kita lamar semua. Itu tidak masuk akal guys. Oke? Jangan sampai kalian lakukan itu guys. Karena itu sangat merugikan kalian sendiri guys. Nah, seperti itulah 8 rahasia untuk kalian supaya diterima di perusahaan-perusahaan impian kalian. Nah, gimana? Apakah kalian pernah ada yang mengalami hal-hal seperti ini? Nah, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa diskusikan bersama kami gimana solusinya guys. Oke? Dengan 8 rahasia ini, kalian akan jauh lebih mudah untuk masuk di perusahaan-perusahaan impian kalian ini guys. Ya guys, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Semoga kalian mudah diterima di perusahaan-perusahaan kalian. Oke guys, kalau begitu sampai di sini saja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Let's go!